Tidak terasa kita sudah memasuki tanggal 21 November. Begitu cepat saudara ya waktu berjalan. Dan bagi hari ini tentu kita berada pada situasi akhir tahun. Biarlah pesan-pesan firman Allah ini boleh melengkapi setiap kita, memberikan kekuatan dalam hidup kita. Pagi ini saya akan berbagi sharing dengan saudara satu topik pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Holiness, kekudusan. Mari kita baca ayatnya langsung ya. 1 Petrus pasal yang ke-1, kita baca 3 ayat mulai ayat 14 sampai dengan ayat 16. Saya baca ayat yang ke-14, lalu saudara di rumah lanjutkan baca ayat yang ke-15, 16-nya sama-sama kita baca ya. Saya baca ayat 14, 1 Petrus pasal 1 di ayat yang ke-14, begini kata firman Allah. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Teruskan 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16, mari sama-sama kita membacanya 2 dan 3. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hal pertama yang saya coba sampaikan kepada saudara, saya setiap kali saya bicara tentang kekudusan, ketika saya bicara tentang yang namanya holiness, selalu saya katakan pakai kata ini. Pakaian yang kita pakai boleh modern. Hal kekudusan saudara ya. Fasilitas yang kita gunakan boleh modern yang tercanggih ya. Packaging boleh modern, tapi urusan hati yang ada dalam hidup kita itu harus kita jaga tetap tradisional buat Tuhan. Gak usah neko-neko, gak usah macam-macam urusan yang di hati kita, gak usah dicampur-campur dengan duniawi. Saya tetap kasih pesan sama saudara, selalu saya pakai kata ini, urusan holiness, urusan kekudusan, kesucian. Saya mau bilang sama saudara, jaga hati kita baik-baik, biar hati kita tetap tradisional di mata Tuhan. Tidak usah macam-macam di hati kita, biarlah hati yang suci kudus, berkenan, menyenangkan Tuhan. Nah, suratan 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai 16 yang barusan kita baca, ini ditulis oleh Rasul Petrus yang sering kali disebut dengan sebutan Rasul Kasih Karunia. Kenapa Petrus disebut sebagai Rasul Kasih Karunia? Ya, kalau orang yang bernama Petrus kembali dipercayakan menjadi seorang murid, Petrus kembali dipercayakan menjadi rasulnya Yesus yang dipakai luar biasa. Kita tahu jawabannya itu memang hanya karena kasih karunia. Kalau saya baca suratan Petrus yang ditulis oleh Rasul Petrus ini, saya menemukan begini, orang ini tahu diri. Tahu diri dalam tanda kutip begini, dia pernah menyangkal Yesus. Dia pernah sumpah-sumpah pakai mengutuki, aku ndak kenal siapa Yesus orang Nazaret, pakai mengutuki, menyumpahin segala macam saudara. Makanya orang yang bernama Petrus ini dia tahu diri, dia kembali dipercayakan jadi murid, dipercayakan jadi rasul, itu semata-mata karena kasih karunia. Kalau kemudian Tuhan masih mengampuni kesalahannya, menguduskan hidupnya karena kasih karunia, makanya tidak heran saya mau bicara pada titik ini. Ketika Petrus bicara tentang kekudusan, itu begitu powerful. Petrus bicara tentang pengampunan, kekudusan, itu sangat kuat. Dan pagi ini saya mau berkata seperti yang dikatakan Rasul Petrus. Kemudian Petrus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Setelah diampuni dosanya, gembalakanlah domba-dombaku, dikuduskan hidupnya setelah dia mengutuki gurunya dan Tuhannya. Anda tahu Petrus dipakai Tuhan dengan luar biasa loh. Ya, Alkitab catat satu kali ketika dia mengadakan satu ibadah semacam KKR, rumah tempat ibadah itu penuh. Rumah lah, di rumah itu penuh, gak cukup, orang masuk gak bisa.
Orang yang datang udah putus asa, akhirnya orang-orang sakit ditaruh di pinggir jalan. Dan ajaib, ketika Petrus lewat, orang sakit kena bayangannya sembuh, saudara. Tuhan pakai sampai seperti itu. Bahkan tercatat di Alkitab, sekali khotbah Petrus 3.000 jiwa bertobat diselamatkan. Satu-satunya loh murid Rasul sekali khotbah ribuan bahkan 3.000 orang diselamatkan. Itu Petrus. Dan itu adalah pekerjaan kasih karunia. Itu pekerjaan karena Petrus dikuduskan oleh Tuhan. Makanya orang ini makin hari makin dipakai Tuhan luar biasa. Makin hari makin dipercayakan perkara-perkara yang besar dalam hidupnya. Walaupun dia pernah berdosa, walaupun dia pernah mengalami kejatuhan, tapi dia bangun kehidupannya karena menerima kasih karunia Tuhan. Dia bangun hidupnya di atas dasar kekudusan. Saya mau bilang sama saudara, di masa-masa sukar di akhir zaman, kalau kita tidak bangun hidup kita di atas kekudusan, kita nggak akan kuat. Makanya saya kasih statement di sini, di masa sukar ini, kita tidak akan kuat kalau kita tidak bangun hidup kita dalam kekudusan. Anda sebagai jemaat atau sebagai pelayan Tuhan, tentu Anda tidak boleh dan tidak bisa berkata kepada saya begini, Pak Yohanes kan pendeta, Pak Yohanes kan hamba Tuhan, gembala, kan enak. Gak bisa begitu. Meskipun saya hamba Tuhan, gembala yang belajar firman, mengajar firman saudara tiap hari, kalau saya tidak membangun kehidupan saya dalam kekudusan, saya pun gak kuat. Ada banyak goncangan hari-hari ini, godaannya begitu kuat. Godaan mata, godaan telinga, godaan daging, godaan hawa nafsu, godaan materi uang, godaan dari setan begitu banyak. Makanya saudara jangan terkejut tapi juga jangan menghakimi. Gak heran saudara ya, hari-hari ini kita melihat tapi jangan menghakimi. Ada banyak juga hamba Tuhan jatuh bergelimpangan. Urusannya apa? Tidak membangun hidup dalam kekudusan. Tidak ada orang hebat, tidak ada Superman dalam melayani Tuhan. Kemarin saya dapat nasihat dari Bapak Rohani saya, Umul Yadi, ketika saya pelayanan di Jakarta kemarin. Pulang agak malam, mata agak ngantuk-ngantuk suraya malam. Beliau menasihati saya, dulu bisa menang, sekarang belum tentu. Dulu kuat hadapi masalah, tapi sekarang belum tentu kuat. Saya setuju, memang seperti itu. Gak bisa kita pakai ukuran, oh dulu saya dipakai Tuhan luar biasa, saya berkemenangan. Sekarang belum tentu loh. Karena godaan itu setiap waktu jalan terus. Kita gak bisa berkata Pak Yohanes enak hamba Tuhan. Ya meskipun saya hamba Tuhan, tapi kalau saya gak membangun dalam kekudusan, hancur juga, jatuh juga. Ngomong ini saya jadi ingat. Saya pernah ngobrol, kalau saya tidak salah di Surabaya apa di Mojokerto, kayaknya di Mojokerto deh. Saya berapa lama tahun yang lalu saya pernah ngobrol dengan seorang dewasa muda begitu. Karena saya pelayanan di dewasa muda waktu itu. Ada seorang yang menurut saya dewasa muda, seorang bapak muda, kritis orang muda ini. Dia tanya sama saya, karena saya sempat sharing tentang panggilan pelayanan saya. Kemudian dia tanya, Pak Yohanes, Pak Pendeta, tadi Pak Yohanes sharing tentang panggilan pelayan dari awal, bagaimana susahnya menderitanya. Menurut Pak Yohanes sebagai pendeta gembala yang menggembalakan jemaat, yang paling berat, yang paling susah Pak Yohanes hadapi dalam pelayanan menggembalakan jemaat itu apa? Yang paling berat. Saya ini kan orang yang reaktif. Orang tanya maunya langsung ceplos jawab begitu ya. Tadinya saya mau lepaskan di mulut saya jawab gini, yang paling berat ya ketika saya mulai pelayanan saya nggak punya apa-apa, nol, saya tidak memiliki apa-apa, memulai modal apapun saya nggak punya dalam pelayanan kecuali modal iman. Itu yang saya mau jawab, tapi seperti Roh Kudus tahan saya untuk saya nggak langsung jawab. Saya berdiam diri dulu merenungkan pertanyaan orang muda itu. Yang paling berat apa dalam saya melayani menggembalakan jemaat, melayani Tuhan? Akhirnya setelah agak berapa menit, agak lama lambat juga saya jawabnya. Saya jawab begini, yang paling berat untuk saya melayani jemaat, melayani penggembalaan, melayani Tuhan adalah
saya ini harus melakukan apa yang saya ajarkan. Saya harus melakukan apa yang saya khotbahkan, dan yang saya khotbahkan itu harus saya lakukan. Itu yang paling berat buat seorang pengajar kan. Karena seringkali orang bisa mengajar tapi gak bisa melakukan. Ngomong kekudusan tapi hidupnya sendiri gak dibangun dalam kekudusan. Saya mau kasih tahu, buat kami hamba Tuhan yang paling berat itu juga itu. Mungkin bagi Anda, apa sih? Tapi sama juga buat Anda juga berat loh itu. Apalagi buat kami yang mengajar, porsinya berat. Bebannya berat, mesti melakukan apa yang mesti kami ajarkan. Nah, kita kembali dengan cepat kembali kepada holiness, kekudusan tadi dari ayat-ayat yang kita baca. Coba saya terangkan pendek-pendek dari ayat yang barusan kita baca tadi ya. Saudara lihat di ayat yang saya baca ulang saja dulu lalu saya terangkan per ayat. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, untuk mengingatkan saya baca ulang. Dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi dikatakan, hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab dikatakan, ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sudah perhatikan di dalam ayat ini ya, ayat 14 ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, lihat. Dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ini menarik loh. Ayat ini berlaku buat saya juga buat Anda semua. Firman setiap kali diajarkan itu pedang bermata dua. Jadi setiap orang yang hidupnya di dunia ini menuruti hawa nafsu. Kalau saya sebagai pendeta hamba Tuhan, hidup saya dikuasai oleh hawa nafsu saya bodoh kata Alkitab. Orang Kristen anak Tuhan yang hidup berjalan menuruti hawa nafsu, itu orang Kristen yang bodoh. Termasuk saya gembala pendeta. Kalau hidup saya melayani Tuhan, saya mengajar jemaat, tapi orang tidak tahu ternyata hidup saya dikuasai oleh hawa nafsu. Saya ini hamba Tuhan yang bodoh kata Alkitab. Adalah bodoh kalau anak Tuhan hidupnya menuruti dikuasai hawa nafsu. Ingat baik-baik saudara ya. Kita Kristen, kita anak Tuhan, tapi kalau cara hidup kita menuruti dikuasai hawa nafsu kita, bukan nurut sama Tuhan, bukan taat sama firman, bukan taat sama pimpinan tuntunan Tuhan, nuruti hawa nafsu keinginan kehendak kita, ini Kristen yang bodoh, pasti akan masuk jurang dia binasa. Kita berada pada akhir tahun, masa yang sukar. Kita sedang berada pada pintu gerbang penentuan untuk memasuki tahun 2023. Bagaimana keadaan kita yang kita alami di tahun depan tergantung pintu gerbang ini kita masuki. Anda menuruti hawa nafsumu itu bodoh. Anda akan mengalami banyak masalah di tahun depan. Pintu gerbang penentuan ini yang menentukan Bapak Ibu Saudara. Berubah cara hidup kita. Kalau toh masih kemarin kita suka menuruti apa yang kita mau, sakarepe dewe, bahasa orang Jawa katakan, hawa nafsu kita turuti. Ini kebodohan loh. Berubah. Kata bodoh di sini ini bukan urusan tingkat tinggi sekolah. Bukan urusan gelar S1, S2. Bodoh dan pintar tidak ditentukan jenjang pendidikan di sini. Bukan berarti saya berkata nggak perlu sarjana. Bukan berarti saya berkata nggak perlu sekolah tinggi, bukan itu maksudnya. Tapi kata kebodohan yang dikatakan dalam ayat ini itu bukan ditentukan oleh pintar bodohnya karena gelar S1 S2. Kebodohan di sini bukan karena jenjang kesarjanaannya, no, bukan itu. Anda boleh sarjana, Anda boleh pintar, maafkan saya. Tapi kalau hidupmu menuruti hawa nafsumu, Alkitab katakan bodoh. Meskipun secara jenjang pendidikan pengetahuan Anda pintar, jauh lebih pintar daripada saya dan kita semua. Tetapi kalau kita ikuti hawa nafsu kita, itu bodoh kata Alkitab. Jadilah orang Kristen yang bijaksana. Ayo, sebelum kita mengakhiri tahun ini, sebelum kita masuk tahun 2023, kita ada di pintu gerbang penentuan seperti apa masa depan kita di sana. Jangan kita bodoh terus, berubah. Ayo taat sama Tuhan. Turuti kata firman, ikuti kata pimpinan Tuhan. Jangan yang kita mau kita ikuti, itu kebodohan. Kalau Anda mau dipelihara Tuhan, di tahun depan hidup mau diubahkan Tuhan, cara hidup kita harus berubah.
Jangan cara hidup yang bodoh, ngikutin hawa nafsu. Kita mesti berubah pagi ini. Berubah, jangan daging kita yang kita ikuti, tapi firman Tuhan yang kita ikuti. Lalu kemudian ayat 15 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Nah, kita mulai menarik di sini. Kita bicara tema kita. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Bukan sebagian, seluruh hidupmu. Hidup kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kudus itu dalam seluruh kehidupan kita loh. Kudus bukan hanya cuma di tempat yang kudus di gereja kayak saya. Karena memang kalau kita ada di tempat kudus yang namanya gereja, perjamuan saja namanya perjamuan kudus. Setuju dengan saya? Persembahan saja persembahan yang kudus kita kasih. Iya kan saudara ya? Pujiannya pujian yang kudus di tempat yang kudus. Semuanya kudus. Kita hidupnya kudus bukan hanya di tempat yang kudus waktu mempersembahkan kudus, tapi dimanapun kita berada harus hidup kudus. Seluruh hidup kita sampai pada waktu kita bekerja kita mesti kudus. Ya, sampai kita mengambil keputusan, ketika kita bergaul dengan teman-teman kita di tengah-tengah masyarakat, dimanapun kita berada, pada waktu berbisnis, pada waktu kita bekerja, apa profesi saudara, lakukan itu dalam kekudusan. Seluruh hidupmu kata Alkitab kudus. Bukan hanya cuma di tempat yang kudus di gereja loh. Ini awasan buat kita, warning mengingatkan kita. Kudus itu bukan cuma di gereja di tempat yang kudus. Ya, apapun kita kerjakan. Banyak orang berkata, Pak Pendeta, kalau saya bisnis, usaha, dagang, kerja dengan cara kudus saya nggak bisa kaya. Siapa bilang? Saya gembala, saya hamba Tuhan, saya banyak menyaksikan dan saya saksikan kepada saudara, saya banyak melihat jemaat Tuhan yang hidupnya benar-benar kudus. Dia diberkati Tuhan kok. Dia nggak kelaparan kok. Dia dipelihara Tuhan. Dia sukses, dia berhasil. Saya mau ingatkan, kita ini hidup dalam kasih karunia Tuhan loh. Kita hidup sukses berhasil bukan cuma karena jerih lelah keringat kita. Kasih karunia Tuhan itu maka berkatnya lebih, kesuksesannya lebih besar dibandingkan keringat kita. Tuhan kalau memberi kita berkat itu luar biasa. Tuhan kalau kasih job sama saudara, kasih proyek sama saudara, kasih berkat sama saudara, melebihi kepintaranmu, melebihi kehebatanmu. Itu Tuhan. Anda dan saya mau ingatkan, kita hidup dalam pemeliharaan kasih karunia Tuhan. Ini hebatnya anak Tuhan. Jadi jangan berkata kalau kita kerja jujur, hidup dalam kekudusan nggak bisa sukses Pak. Siapa bilang? Banyak saya lihat orang-orang yang menjaga kekudusan dalam pekerjaan dipelihara Tuhan kok. Seluruhnya kita mesti kudus kata Alkitab. Nah pertanyaannya, mengapa kita ini harus hidup kudus? Ayat 16 katakan, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Dikatakan ayat ini, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kalau Anda bertanya, kenapa kita mesti hidup kudus pendeta dalam seluruh kehidupan kita? Karena Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Kalau Dia yang kudus, kita hidupnya gak kudus, gak connect dong, gak nyambung dong. Ada doa Anda akan dijawab. Anda minta tolong kepada Tuhan, Anda saya pastikan gak terima pertolongan. Karena Tuhan kita kudus, yang kita sembah mintai tolong kudus. Tuhan mau kita hidup kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus kata Tuhan. Ini salah satu persoalan, masalah yang seringkali terjadi dalam hidup kekristenan kita. Kita berdoa minta tolong, Tuhan gak jawab. Kenapa? Salah satunya penyumbatnya adalah kita gak benar hidupnya. Yang gak benar penyumbatnya mesti dicabut supaya mengalir berkat Tuhan. Pastikan sebelum kita mengakhiri tahun 2022, robah cara hidup kita yang bodoh. Ayo mulai belajar hidup dalam kekudusan, mulai hidup dalam kebenaran, mulai taat sama Tuhan. Jangan taat sama yang lain, taati perintah Tuhan. Masukilah tahun 2023 dengan cara hidup yang kudus. Saya pastikan, firman yang pastikan, Yesus yang pastikan, hidupmu akan diberkati, dipelihara oleh Tuhan.
kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Kalau Tuhan kudus, kita hidup kudus, saya percaya ini nyambung. Kalau Anda berdoa, oh doamu akan dijawab oleh Tuhan. Kalau Anda minta tolong sama Tuhan, engkau akan ditolong oleh Tuhan. Engkau perlu jalan keluar, engkau akan diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Asal nyambung, connect. Seringkali doa kita tidak terkonek, kenapa? Jangan-jangan ini penghambatnya. Kita hidup nuruti hawa nafsu kita. Yang kita mau kehendak kita yang kita kerjakan, bukan kehendak Tuhan. Nah, saya coba sodorkan berikutnya sama saudara, masih dengan kekudusan. Tahukah saudara selama ini bahwa ternyata yang namanya holiness, kekudusan itu adalah senjatanya kita orang percaya. Apakah Anda menyadari selama ini bahwa ketika kita hidup dalam kekudusan, ternyata kekudusan yang ada dalam hidup kita, ternyata hidup yang kita bangun dalam kekudusan, itu sekaligus menjadi senjata kekuatan kemenangan setiap kita. Ada menyadari itu tidak? Kekudusan kita itu senjata kemenangan kita. Kekudusan kita itu senjata berkat buat kita. Kekudusan ternyata senjata. Ada banyak orang salah berpikir seperti pujian tadi. Ya, pujian itu katakan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Terus bagaimana saudara? Perhiaskan kekudusan. Ada banyak orang berpikir bahwa kekudusan dalam hidup kita itu cuma kayak pernak-pernik, kayak hiasan. Tunggu dulu, memang yang namanya kekudusan itu perhiasan kita seperti pengantin. Tapi kekudusan yang bagikan hiasan kita, itu jadi senjata ampuh kita loh. Itu senjata kemenangan kita. Sadarkah Anda, hiasan kekudusan yang menghiasi kehidupan kita, karena kita bangun hidup kita dalam kekudusan, hiasan itu menjadi senjata kemenangan kita. Kalau Anda mau bukti, mari saya tunjukkan beberapa ayat bahwa kekudusan, kebenaran dalam hidup kita itu senjata. Saya baca dalam, atau sama-sama kita baca boleh ya. Kalau ada kelihatan Yesaya pasal 54 di ayat yang ke-17. Mari sama-sama kita membaca ayat ini, 2 dan 3. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ini bagian orang hidup dalam kebenaran. Ini bagian dari hamba-hamba Tuhan yang hidup dalam kekudusan. Tentu saja saya mesti tegaskan, kata hamba-hamba Tuhan di sini jangan diartikan hanya pendeta. Selama ini selalu dalam pemikiran kita, yang muncul di pikiran kita, dengar kata hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan, oh itu para gembala, itu para pendeta. Salah besar. Setiap kita yang menghambakan diri kepada Tuhan, taat pada perintah Tuhan, kita itu hamba Tuhan. Yang percaya katakan amin. Semua saudara, semua kita bukan hamba dosa lagi, bukan dosa yang kita turuti, tapi Tuhan kita yang kita ikuti. Makanya kita disebut hamba Tuhan. Bagian hamba Tuhan yang hidup dalam kebenaran dikatakan apa? Senjata yang ditempa orang kepada kita tidak akan berhasil. Orang serang kita nggak berhasil. Orang mau jatuhkan saudara-saudara yang menang. Ada fitnahan-fitnahan yang dilontarkan, tuduhan-tuduhan dilontarkan sama saudara. Itu tetap aja hiasan kekudusan memberikan kita kemenangan. Ini Alkitab. Dengan kata lain, setiap kebenaran kekudusan yang menghiasi kita, itu kayak senjata buat kita. Senjata musuh nggak bisa kena sama kita. Saya tunjukkan satu contoh. Lihat gambar ini. Tembok Yeriko roboh. Ada tahu tentang kisah ini? Ketika mereka keliling selama 6 hari, satu kali, hari yang ke-7 7 kali, berarti 13. Ya, itu yang ke-7 keliling, itu Tuhan katakan harus imam yang keliling. Bahkan bahwa ya dari mulai pertama itu imam, bukan tentara yang bawa senjata. Imam yang pakai jubah imam. Jubah imam memangnya jubah apa? Jubah kekudusan. Jubah kekudusan, keliling dengan kekudusan. Tidak boleh ngomong, mesti menyucikan diri kan mereka mempersiapkan sebelum keliling.
untuk mereka mempersiapkan diri sebelum keliling selama 13 kali. Kekudusan loh. Memang itu karena taat, memang karena tuntunan Tuhan. Tapi karena dengan jubah keimaman kekudusan mereka keliling, itu roboh loh. Saya mau kasih tahu sama saudara, jubah kekudusan yang ada dalam hidup kita. Kalau setiap hari ini sampai tahun depan Anda bangun setiap hari dengan ketaatan kebenaran akan Tuhan, Anda bangun hidup dalam seluruh kekudusan Allah, itu jadi senjata kita loh. Masalah-masalah di depan kita Tuhan akan robohkan. Tuhan berperang buat kehidupan kita. Kalau Anda hari ini sedang tertutup jalanmu, ada satu tembok Yeriko yang tebal menghalangi saudara, percayalah, kalau engkau hidup dalam kekudusan, itu senjata saudara. Tembokmu, halanganmu yang menghalangi saudara akan dirobohkan oleh Tuhan. Engkau tidak bikin apa-apa. Engkau tidak bikin ikhtiar serang ini, serang itu. Enggak pakai. Engkau cuma hidup dalam kekudusan. Maka saudara akan melihat, menonton Tuhan berperang, berperkara buat saudara. Masalahmu yang buntu, pintumu yang tertutup, dibuka sama Tuhan. Bagaimana caranya? Hidup dalam kekudusan. Saya cuma mau bilang message yang sederhana pagi ini. Hiduplah dalam kekudusan. Ternyata kekudusan yang ada dalam hidup kita itu bukan sekedar pernak-pernik hiasan, tapi senjata kemenangan kita. Tembok Yeriko juga dirobohkan pakai jubah keimaman kekudusan. Memang harus kudus kan berputar ini saudara. Saya tunjukkan ayat ini. Coba lihat Mazmur 134. Saya cuma baca ya dengan cepat ya. Perhatikan ayat ini. Masih ada beberapa ayat lagi ya. Nyanyian ziarah. Nanti kalau Anda lihat di Alkitab judulnya, ini nyanyian ziarah dipujikan pada waktu malam hari. Malam hari ketika dosa mulai menggoda ya, mulai masuk dalam kamar merayap, terutama kamar pintu hati kita. Dosa mulai bekerja. Perhatikan nyanyian ziarah. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu kita semua yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Saya rasa ini nyanyian pujiannya dinyanyikan di rumah Tuhan pada waktu malam, tengah malam bahkan ini dalam ayat ini. Ini saya rasa bukan di gereja. Di gereja nggak setiap hari ya ada pujian tengah malam. Tempo-tempo biasanya ada doa pagi seperti hari ini. Ada doa malam sih, malam sampai pagi. Tapi mungkin 1 bulan 1 kali, 1 minggu 1 kali. Saya yakin ini bukan di rumah Tuhan, tapi ini bicara kehidupan kita yang selalu di tengah malam memuji Tuhan. Apalagi dikatakan, angkatlah tanganmu ke tempat kudus, ya, sorga, mengangkat tangan ke arah sorga, dan pujilah Tuhan. Ingat, Tuhan itu kudus, pujilah Dia juga dengan kekudusan hidup yang kudus. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau di Sion. Kata Sion di sini bukan di Yerusalem, Sion di sini bukan Sion Israel, sorga. Alkitab katakan ketika kita datang di tempat kudusnya dengan hidup yang kudus, menyembah dalam kekudusan, memuji Tuhan dalam kekudusan. Alkitab katakan apa? Tuhan pencipta langit dan bumi akan memberkati engkau dari Sion. Tuhan mengalirkan berkatnya dari Sion. Sion ini dari sorga. Sorga memberkati kita. Sorga ada di pihak kita. Sorga menolong kita. Kemanapun Anda bergerak, sorga bergerak untuk saudara. Bagaimana caranya? Hidup dalam kekudusan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Satu kunci rahasia pemicu bagaimana 2023 bahkan akhir tahun sampai masuk tahun depan, itu pintu gerbang penentuan. Ayo rubah cara hidup kita, bahwa ternyata kekudusan hidup kita itu senjata buat kita. Senjata kita menang, senjata kita ada jalan keluar, senjata hidup kita dipelihara, diberkati Tuhan. Sorga akan di pihak kita. Sorga bergerak untuk kita ketika kita hidup dalam kekudusan. Dari Sion Tuhan akan mengalirkan berkatnya buat kita. Saya percaya 2023 yang dinyatakan diprediksi sebagai tahun kegelapan, krisis pangan katanya. Orang mulai takut. 50 negara di dunia sudah mulai masuk krisis itu hari ini. Hari ini 50 negara sudah mulai tergoncang dengan krisis energi, krisis pangan. Jawa Timur lumbung pangan. Jawa Timur nomor 1 lumbung pangan di Indonesia. Swasembada pangan. Ya, jadi nggak bergantung lagi karena sawahnya masih banyak.
ini lumbung pangan Jawa Timur, mensuplai Indonesia. Saya pikir kalau masalah pangan kita nggak khawatir negeri kita. Bagaimana dengan energi, batu bara dan segala macam. Indonesia juga banyak saudara ya. Tapi apapun prediksi orang dikatakan krisis ekonomi, krisis keuangan, inflasi, energi dan seterusnya. Saya percaya apapun prediksi dunia, asal saudara jalani 2023 bukan dengan cara hidup yang bodoh. Berubahlah, bijaksanalah, jangan turuti hawa nafsu, hiduplah dalam kekudusan. Saya percaya sorga terus menuntun saudara. Sorga bergerak buat saudara, sorga bela saudara, sorga ada untuk saudara. Di mana saudara ada, sorga bergerak untuk saudara. Sorga dari Sion akan menurunkan berkat atas pekerjaanmu. Dimanapun kau kerja, apapun profesimu, dari Sion Tuhan memberkati saudara. 2023 hidup dalam kebenaran, hiduplah dalam kekudusan. Karena kekudusan senjata kita gitu loh. Bukan cuma hiasan, senjata berkat buat kita, senjata kemenangan. Yang terakhir saya kunci dan kita baca sama-sama dengan ayat ini. Yosua pasal 3 ayat yang kelima. Biarlah firman Allah menjadi ingat-ingatan buat kita ya. Sama-sama kita baca 2 dan 3. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ini sungai Yordan lagi meluap tinggi. Tuhan katakan, ayo prepare semua, siapkan dalam kehidupan kekudusan. Besok Tuhan akan melakukan keajaiban di antara kamu. Perhatikan ayat ini, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Bagaimana caranya? Kuduskan dirimu. Jangan bodoh, kuduskan dirimu. Jadi kalau besok 2023 saudara ingin Tuhan melakukan keajaiban, engkau ingin Tuhan berikan mujizat, engkau ingin Tuhan berkati hidupmu, sekarang Tuhan katakan persiapkan kau hidup dalam kekudusan. Sebab begitu mereka hidup dalam kekudusan, besoknya mereka melangkah. Itu sungai Yordan, itu terbelah jadi 2. Imam yang di depan, jubah keimaman yang menguduskan diri, itu yang tertutup, sungainya meluap, terbelah. Plus double blessing. Di ujung sana mereka menuai gandum yang luar biasa, menuai makanan yang berlimpah. Mereka tidak nanam, tapi sorga berkati mereka. Oh, saya percaya besok 2023 pun saudara justru mengalami kelimpahan yang luar biasa. Masa sukar padang gurun, masa gelap, justru Anda akan lihat Tuhan kita Tuhan yang besar. Justru Anda akan semakin mengenal pribadinya, karena Anda akan mengalami pribadi kuasanya yang luar biasa. Tapi bagaimana cara mengalami itu, kelimpahan itu, double blessing itu? Persiapkan dirimu dalam kekudusan. Besok kamu akan melihat keajaiban daripada Tuhan. Doa saya, biar firman ini membekali setiap kita. Memasuki besok tahun 2023 itu, saya percaya Anda mengalami double blessing itu. Tapi cara yang bodoh hidup itu mesti dirubah. Hidup dalam kekudusan menjadi senjata kekuatan setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa saudara ya.